Baik, sebelum kita masuk pada inti acara kita di pagi hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu. Namun sebelum saya membacakannya, perkenalkan nama saya Darmawan Sadaki. Saya sebagai moderator di pagi hari ini di acara kita, ya, yang dimana kita akan mendiskusikan mengenai limited atonement di pagi hari ini, karena total depravity dan unconditional election sudah kita bahas. Baik, saya akan membacakan aturan debat kita di pagi hari ini. Yang pertama, perkenalan 1 menit, ini kita skip saja, dan kemudian yang kedua, pemaparan materi 7 menit masing-masing narasumber. Kemudian setelah itu kita masuk pada sesi saling menyangga, ya, atau mempertajam argumen selama 3 menit masing-masing, dan ini berlangsung 6 kali, ya. Dan kemudian closing statement nanti 5 menit kepada narasumber. Baik, kita langsung saja pada acara yang pertama, yaitu pemaparan materi, yaitu 7 menit. Saya langsung minta kepada Pak Muriwali, ya, langsung saja silakan dipaparkan materinya di pagi hari. Ya, selamat pagi semua. Jadi limited atonement itu memang adalah ajaran Alkitab, dan itu berarti bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus umat pilihan, untuk menebus orang-orang pilihan, begitu. Jadi karya penebusan Kristus itu hanya efektif terbatas pada orang-orang pilihan. Memang nilai penebusan Kristus itu tidak ternilai harganya, begitu mahal, bisa menebus seluruh dunia bahkan melampaui itu. Tetapi karena Yesus datang hanya untuk orang-orang pilihan, maka penebusannya hanya bisa terjadi atau efektif pada orang-orang pilihan. Dengan demikian Yesus datang untuk orang-orang pilihan. Ada begitu banyak bagian Alkitab yang menyatakan kepada ini bahwa penebusan Kristus itu bersifat terbatas. Itu yang pertama. Kalau kita membaca dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan Yesus hanya datang untuk umatnya. Lalu Matius 20 ayat 28 dia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, ya, for many, ya, begitu. Bukan semua orang tetapi banyak orang, ya. Lalu kemudian juga Yohanes 10 ayat 11 dikatakan Yesus datang untuk domba-dombanya. Yohanes 11 ayat 51 52 Yesus datang untuk menebus anak-anak Allah. Lalu kemudian Yohanes 15 ayat 13 untuk sahabat-sahabatnya. Kisah 20 ayat 28 itu untuk jemaat Allah. Lalu Roma 8 32 33 itu untuk orang-orang pilihan. Lalu kemudian di Efesus 5 ayat 23 25 itu untuk jemaat. Lalu kemudian Titus 2 ayat 14 untuk umat kepunyaannya sendiri. Lalu kemudian di dalam doa Yesus, Yohanes 17 ayat 9 dan 20, Yesus datang bukan untuk dunia, tetapi hanya untuk orang-orang pilihan. Lalu kemudian juga di dalam Yohanes 10 ayat 15, ya, Yesus datang untuk domba-dombanya saja. Lalu di dalam Efesus 5 ayat 25, kita diperintahkan untuk mengasihi istri, ya, suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan mati untuk gereja. Jadi bukan untuk semua orang, untuk umat, untuk gereja. Yohanes 6 ayat 44 itu Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi yang diselamatkan Yesus hanya yang ditarik oleh Bapa, bukan semua orang. Lalu kemudian juga di dalam Yohanes 6 ayat 37 dikatakan bahwa all that the Father gives me will come to me. Jadi semua yang diberikan oleh Bapa yang datang kepada Yesus, bukan semua orang, ya. Lalu juga di dalam 2 Petrus 3, di dalam Matius 26 ayat 28 dikatakan bahwa darah Yesus itu hanya untuk banyak orang, ya, bukan semua orang, ya. For many istilahnya di sana. Lalu Ibrani 8 ayat 9 ayat 28, so Christ having been offered once to bear the sins of many.
sins of many, bukan untuk semua orang. Lalu 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Yesus itu datang untuk menebus umatnya, ya, savior of all people, ya. Jadi umatnya saja, ya, yang percaya, ya, bukan semua orang, ya. Bahkan kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, ya, setiap orang yang percaya, dan faktanya tidak semua orang yang percaya, dan yang percaya itu hanyalah mereka yang ditarik oleh Bapa, ya, yang datang kepada Yesus begitu. Lalu Wahyu 5 ayat 9 juga dikatakan, ya, bahwa Kristus itu, ya, disembelih, ya, dan darahnya sebagai ransom for the people of God, ya. Jadi hanya untuk umat Allah begitu. Yang ditebus dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa begitu. Bukan semua orang. Lalu kemudian Efesus 1 ayat 5, ya, dia mempredestinasikan kita, ya, memilih kita, ya, sebelum dunia dijadikan, ya, itu melalui Kristus, ya. Jadi hanya kita, ya, orang-orang Kristen, orang-orang yang pilihan yang ditebus oleh Kristus, bukan semua orang begitu. Jadi ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, ya, termasuk Roma 9 ayat 13 dikatakan aku membenci Yakub, ya, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, ya, begitu. Lalu kemudian juga Yohanes 6 ayat 39 dikatakan bahwa Yesus datang, ya, untuk membangkitkan orang-orang yang percaya saja, ya, begitu, bukan untuk semua orang, ya, begitu. Dan yang percaya tentu saja itu yang ditarik oleh Bapa, yang dipilih oleh Allah Bapa. Ada begitu banyak ayat Alkitab, saya tidak bisa membaca semua ini, saya mencatat ada berlembar-lembar, saya tidak akan cukup waktu nanti untuk membahas semuanya. Tetapi saya mau katakan bahwa limited atonement itu adalah ajaran Alkitab, dan oleh karenanya sesuai dengan fakta yang ada dalam dunia ini, bahwa memang yang selamat itu hanya sebagian orang, bukan semua orang, itu fakta. Lalu juga yang ketiga, sesuai dengan karakter Allah yang berdaulat atau sifat Allah yang berdaulat. Allah bukan menginginkan semua orang selamat, bukan. Tetapi Allah menginginkan semua orang pilihan untuk selamat. Maka dengan demikian semua orang pilihan itu selamat, ya. Dan dengan demikian Allah itu berdaulat penuh. Nah, kalau dikatakan Allah ingin semua orang itu untuk selamat, ternyata tidak semua yang selamat, maka Allah sama sekali tidak berdaulat. Kehendaknya itu bersifat terbatas, kedaulatannya bersifat terbatas, dan dengan demikian dia bukan Allah sama sekali. Allah yang demikian saya tolak, pasti, ya, bukan Allah Alkitab begitu. Maka di dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini, ya, yang perlu diselesaikan oleh Pak Stephen Liao sekarang itu adalah bagaimana dengan begitu banyak ayat yang saya baca tadi, bahkan tidak semua saya bacakan karena terlampau banyak, ya. Bagaimana kalau mengatakan Tuhan inginkan semua manusia selamat, ternyata ayat-ayat itu berkata Tuhan datang kepada umatnya, kepada orang pilihan, kepada jemaatnya, ya, kepada banyak orang, bukan semua orang, dan lain sebagainya. Ini pertama. Yang kedua, bagaimana dengan fakta banyak orang tidak diselamatkan? Hanya sebagian orang yang percaya, dan sebagian sampai mati mereka tidak percaya. Ya. Bagaimana dengan fakta ini? Kalau Tuhan inginkan mereka semua selamat, ternyata banyak orang tidak selamat. Bagaimana dengan fakta ini? Ketiga, bagaimana dengan karakter kedaulatan Allah, ya, sifat Allah yang berdaulat, ya. Bagaimana dia menginginkan semua selamat, ternyata tidak semuanya selamat. Maka dia sama sekali tidak berdaulat di sini. Ini yang harus diselesaikan hari ini, dan saya tidak mau keluar dari sini. Saya akan terus memperdebatkan ini. Kalau bisa mempertanggungjawabkan, maka teori saudara itu teori yang biblikal dan juga rasional. Tapi kalau tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dibela, maka saudara harus ikut saya menjadi Calvinis, ya. Saudara harus ikut saya. Waktunya habis. Ya, silakan. Ya, sudah selesai. Sebentar, sebelum saya mulai, tadi kok timernya hilang, ya? Timernya hilang, ya, betul. Ya, itu dia, hilang. Makanya saya perkirakan, ya, begitu. Iya. Timernya masih hidup, Pak, masih hidup. Tidak boleh dihilangkan. Ya, mungkin masalah teknis, ya. Jadi selain timer di situ, mungkin saudara moderator bisa ada timer sendiri juga, ya? Saya sudah siapkan, Pak. Okay. Kalau bisa, ya, timer dari moderator bisa ditunjukkan kepada saya tidak bisa lihat nanti. Ya, sekarang sudah ada. Ya.
Kan sudah. Oke, Oke, baik. siap. Baik, Oke, ya. silakan Pak Stephen. Oke, baik. Oke, jadi kita hari ini membahas poin L, yaitu limited atonement. Dan poin L adalah poin tengah di dalam tulip. Ini adalah poin yang memang dipegang oleh Calvinis, walaupun ada sebagian Calvinis yang menolak limited atonement. Tetapi Calvinis yang konsisten akan memegang limited atonement. Dan Pak Muriwali mengatakan dia berpegang kepada limited atonement. Mengapa saya katakan Calvinis yang konsisten pasti memegang limited atonement? Karena limited atonement adalah buah mata rantai dari pemikiran semua Calvinis yang lain, begitu. Jadi artinya poin limited atonement mengalir mulai dari determinisme, kemudian unconditional election, mengalir sampai kepada limited atonement. Dan sebelum masuk ke ayat-ayat Alkitab, saya akan tunjukkan mengapa ini mengalir ya dari semua pemahaman Calvinis. Pertama, seperti kita lihat di sini, Calvinis percaya akan determinisme, yaitu Allah menentukan segala sesuatu melalui suatu dekrit. Ya. Dan segala sesuatu maksudnya segala sesuatu, termasuk pikiran manusia, termasuk dosa ditentukan oleh Tuhan, sebagaimana sudah kita kutip dalam John Calvin, bahwa Tuhan mengatur, arrange, bahwa Adam jatuh dalam dosa. Kemudian setelah itu, ada unconditional election. Unconditional election berkata bahwa Allah menentukan sebagian manusia masuk surga, sebagian masuk neraka tanpa syarat, begitu. Dan sebagai konsekuensinya, seperti yang sudah dibahas di debat yang lalu, Tuhan tidak mengasihi kaum reprobat atau orang yang tidak dia pilih. Tuhan membenci mereka, kata Pak Muriwali. Tuhan membenci mereka. Yang menurut saya sangat aneh, karena waktu saya tanya, Pak Muriwali sendiri mengakui bahwa dia mengasihi orang-orang yang terhilang, dia mengasihi orang dari semua agama, dia mengasihi orang ateis, dia mengasihi, karena memang Tuhan memerintahkan, dan Calvinis seharusnya mengasihi mereka. Namun Tuhan membenci mereka. Jadi ada orang-orang yang dikasihi oleh Calvinis, seperti Pak Muriwali, tetapi dibenci oleh Tuhan. Jadi Calvinis sebenarnya menyatakan diri lebih mengasihi, lebih banyak mengasihi daripada Tuhan. Ada orang yang Tuhan benci tapi mereka kasihi, begitu. Itu adalah efek dari unconditional election. Dan efek lain dari unconditional election adalah bahwa kalau Tuhan memang membenci orang-orang reprobat itu, maka masuk akal limited atonement bahwa Allah tidak menyediakan penebusan bagi mereka. Tidak menyediakan penebusan. Tuhan, seperti yang dikatakan Pak Muriwali tadi, dalam konsep Calvinis, ketika Tuhan datang untuk mati di kayu salib, tidak pernah itu adalah ditujukan atau disediakan atau ditawarkan kepada orang-orang non-pilihan. Karena memang dari awal, seperti Calvinis, seperti Pak Muriwali katakan, Tuhan tidak ingin mereka selamat. Dia menegaskan itu. Tuhan tidak ingin mereka selamat, bertentangan dengan semua ayat Alkitab yang berkata bahwa Tuhan ingin mereka selamat, gitu ya. Dan sangat masuk akal di dalam sistem Calvinisme bahwa orang-orang yang Tuhan benci itu tadi, kaum reprobat itu, yang ia sudah tetapkan masuk neraka dari awal tanpa syarat, gitu ya, maka Tuhan tidak akan menyediakan keselamatan, tidak akan menyediakan penebusan bagi mereka, dan penebusan tidak pernah ditujukan bagi mereka. Oke, nah ini sangat masuk akal di dalam sistem Calvinisme, tetapi sangat bertentangan dengan Alkitab. Jadi dengan demikian, maka kita bisa tahu bahwa seluruh sistem Calvinis sebenarnya bertentangan dengan Alkitab. Pak Muriwali tadi mengutip banyak sekali ayat, tetapi beberapa diantaranya kutipnya saja salah, atau cara dia membeberkannya salah. Makanya dia tidak berani tunjukkan ayat-ayat itu di screen. Misalnya, Matius 1:21, salah satu yang paling awal dia kutip, nanti pemirsa bisa putar balik lagi. Dia bilang, di ayat itu dikatakan Yesus mati hanya untuk umatnya. Itu salah, itu kutipan yang salah, saudara kasih Tuhan. Ayat itu berkata Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Tidak ada kata hanya. Tidak ada kata hanya di situ. Tuhan menyelamatkan umatnya benar. Kemudian pas Pak Muriwali mengutip Yohanes 10:15, dia menambahkan kata saja. Dia berkata di situ Yesus mati untuk domba-dombanya saja. Nah, itu menambahkan Alkitab, saudara kasih Tuhan. Menambahkan Alkitab. Tidak ada kata saja di situ. Yesus mati untuk domba-dombanya benar, tetapi tidak ada kata saja. Nah, Alkitab sangat tegas mengatakan bahwa Yesus mati menebus dosa seisi dunia semua orang. Saya akan tunjukkan satu ayat yang tidak bisa dijawab oleh Calvinis manapun. Saya tantang Pak Muriwali untuk menjawab ayat ini. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Ini jelas adalah penyesat guru-guru palsu yang Alkitab katakan binasa. Tetapi walaupun orang-orang ini binasa, dikatakan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi Yesus mati di kayu salib menebus mereka, itu jelas, itu pengajaran Alkitabiah gitu. Tapi mereka menolak penebusan Tuhan itu. Jadi
Pak Mulwali mengatakan, jelaskan kalau Tuhan ingin manusia diselamatkan, kenapa semua nggak diselamatkan? Karena Tuhan menginginkan manusia diselamatkan berdasarkan iman yang bebas, ya, iman yang bebas, dan Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk menolak, walaupun Tuhan memberikan kesempatan mereka, menyediakan penebusan bagi mereka, namun kalau mereka menolak, mereka akan masuk neraka. Kalau tidak, ayat seperti ini tidak masuk akal. Bagaimana 2 Petrus 2 ayat 1? Semua ayat yang berkata Yesus mati untuk Israel, untuk gereja, itu benar. Tapi kan tidak ada kata hanya di situ. Ya. Dan ditambahkan dengan ayat lain, 1 Yohanes 2 ayat 2. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, Calvinis akan lari sana-sini berkata dunia itu dunia orang pilihan. Itu sangat tidak masuk akal, saudara. Dan itu keluar dari konteks. Kata dunia di dalam Alkitab tidak pernah dipakai untuk mengacu kepada orang pilihan. Kata dunia di dalam Johannine literature selalu mengacu kepada dunia yang melawan Tuhan. Bahkan dalam pasal yang sama, 1 Yohanes 2 dikatakan janganlah kita mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Tetapi Yesus dikatakan mati bukan hanya untuk dosa kita saja, kita ini adalah orang-orang percaya, saudara. Tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sangat jelas sekali. Jadi membaca Alkitab itu tidak boleh separuh. Anda kutip separuh Alkitab, Anda abaikan yang lain, jadinya sesat seperti Calvinis. Tapi kalau kita melihat semuanya, maka kita melihat bahwa Tuhan mati untuk semua manusia. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Yesus Kristus katanya, saya katakan, telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Semua manusia. Jadi percuma Anda, kalau berdasarkan logikanya Pak Muriwali, kalau dikatakan begini, Paulus berkata, Yesus telah mati untuk aku. Berarti cuma untuk Paulus dong? Kan tidak. Ya. Karena Paulus tidak berkata hanya untuk saya. Melainkan Paulus berkata, untuk aku benar. Gitu. Ada ayat lain bilang untuk semua. Maka kesimpulannya apa? Ya untuk semua. Semua itu kan termasuk Paulus. Semua itu termasuk banyak juga. Tadi dikutip ayat yang banyak. Benar, banyak. Ya, banyak. Semua itu bisa banyak, saudara kasih Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi semua manusia ini dikontraskan dengan mereka yang percaya, berarti semua manusia lebih dari yang percaya, berarti semua manusia adalah semua manusia. Oke. Pada saat ini kita masuk pada sesi saling menyangga ya, 3 menit. Baik, saya langsung saja serahkan kepada Pak Muriwali. Ya. Jadi saya tidak mau melebar kemana-mana. Ini Pak Stefan kan sifatnya mau melebar kemana-mana. Saya tidak mau ya. Jadi saya tadi bukan mengutip ayat, tapi saya memberikan prinsip ayat-ayat yang saya bacakan. Kalau saya baca satu-satu, hanya 2-3 ayat yang saya bisa baca dalam waktu begitu singkat ya. Jadi keliru Anda kalau bilang saya itu mengutip ayat. Saya mengatakan Yesus datang untuk domba-dombanya. Berarti itu apa? Hanya untuk domba-dombanya saja. Itu perkataan saya. Kesimpulan saya atas pembacaan itu. Yesus datang untuk umatnya. Betul. Yesus datang untuk banyak orang. Betul. Tetapi itu hanya untuk orang-orang pilihan saja. Begitu ya Pak Stephen ya. Ya, jadi keliru Anda kalau saya mengatakan saya kutip Alkitab tadi. Saya menyatakan prinsip-prinsip Alkitab di mana saya kutip begitu banyak, saya rujuk begitu banyak ayat tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, istilah dunia ya. Istilah dunia apa masalahnya? Memang orang-orang pilihan itu tinggal di dalam dunia. Ya, semua tinggal dalam dunia. Berarti Yesus mengasihi dunia. Yesus mengasihi dunia di mana di dalamnya ada orang-orang pilihan. Yesus mengasihi orang-orang pilihannya yang tinggal di dalam dunia. Apa problemnya? Ya. Lalu yang berikut sekarang masalah istilah semua. Ya. Semua orang. Semua orang. Kalau Anda berkata semua orang di seluruh dunia, maka ini menabrak ayat-ayat yang mengatakan Yesus datang hanya kepada umatnya, hanya kepada domba-dombanya. Lalu yang kedua, bagaimana fakta di dunia ini ada banyak orang tidak diselamatkan? Anda mesti jawab ini. Saya kejar ini sekarang, saya tidak mau lari kemana-mana. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan sifat kedaulatan Allah? Kalau Tuhan inginkan semua selamat, ternyata tidak semua selamat. Ya. Maka Allah yang Anda percaya itu Allah yang tidak berdaulat. Ini Allah yang sangat tidak berdaulat. Itulah yang Anda percaya, begitu ya. Jadi Anda mencoba membawa narasi ini ke lari sana-sana, tidak. Saya mau fokus ini sekarang. Sampai habis debat ini saya fokus ini. Anda mesti selesai problem ini. Kalau tidak, sistem teologi Anda itu tidak dapat dipercaya, tidak dapat disandari, tidak layak untuk diajarkan. Lalu tadi saya singgung sedikit mengenai istilah determinisme. Anda fitnah di sini, Pak. Calvin tidak pernah merujuk kepada determinisme. Apa itu determinisme? Sesuatu yang ditetapkan oleh sesuatu yang non-pribadi, non-personal, impersonal. Begitu.
terjadi begitu saja. Itu determinisme. Dan di dalam filsafat, determinisme itu punya filsafat naturalisme. Belajar filsafat Pak Stephen. Ya. Lalu, Calvin dari mana? Predestinasi itu ada Allah yang berdaulat, yang berpribadi, yang menetapkan. Itu predestinasi. Predestinasi bukan determinisme. Kita bawa ahli filsafat. Setelah ini, coba tanya, apa predestinasi itu determinisme? Determinisme itu adalah pengajaran filsafat naturalisme. Lihat kamus Bapak Stephen. Ya, saya agak ketat sekarang ini. Saya tidak mau lari kemana-mana. Saya bicara sampai sini. Oke. Terima kasih Pak Muriwali. Baik, langsung Pak Stephen, silakan. Tadi Pak Muriwali bilang mau ketat, tapi tidak ada satupun dari ayat saya yang dia sentuh. Tidak ada satupun. Dan kemudian dia berkata bahwa dia tidak mengutip ayat. Tetapi itu kesimpulan dia sendiri. Itulah bahayanya tidak mengutip ayat, Pak. Saya mengutip ayat, ayatnya saya tunjukkan di screen, supaya jelas. Sedangkan Bapak memberikan kesimpulan pemikiran Bapak sendiri kalau begitu. Kembali sekali lagi Bapak menambahkan kata hanya, kata saja kepada ayat-ayat itu yang Bapak akui tidak ada dalam ayat itu, tetapi merupakan buah kesimpulan Bapak sendiri. Gitu. Yang nabrak dengan ayat-ayat yang saya berikan. Dan tidak berani Bapak sentuh satupun. Ya, saya sudah berkata, kalau misalnya Alkitab berkata, Yesus mati untuk Paulus, benar nggak? Benar, amin. Tapi kan tidak dikatakan hanya untuk Paulus. Kalau dikatakan Yesus mati untuk umatnya, benar, amin. Saya bisa amin. Ada nggak kata hanya di ayat itu? Ada nggak kata saja di ayat itu? Kenapa argumen yang simpel begini aja nggak bisa ditangkap, Bapak? Hah? Cari untuk saya satu ayat yang ada kata hanya untuk umatnya, atau saja, atau hanya untuk domba-dombanya. Cari satu itu aja. Tidak ada. Makanya Anda tidak bisa tampilkan. Dan makanya itu hanya kesimpulan Anda sendiri. Kesimpulan Calvinisme yang bertentangan dengan Alkitab, yang begitu banyak. Saya tantang Anda membahas 2 Petrus 2 ayat 1, Pak. Ya. Mereka yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Saya tahu Bapak tidak mau membahas masalah kasih Allah karena Bapak tidak akan bisa menjelaskannya. Kalau Tuhan mengasihi orang-orang reprobat, maka dia akan memberikan jalan keselamatan bagi mereka yang mereka tolak. Gitu. Namun karena Tuhan berkata dia mengasihi, sedangkan Calvinis mengatakan Tuhan membenci kaum reprobat yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk mengasihi semua manusia. Ya. Kembali lagi, ini adalah serangan terhadap karakter Tuhan. Ini adalah serangan terhadap karakter Tuhan. Mengenai determinisme, waduh, Bapak Muriwali harus membuka wawasan kalau begitu. Ada begitu banyak buku Calvinis yang mengakui determinisme. Itu disebut divine determinism. Determinisme bukan hanya terbatas kepada naturalistik, tetapi mereka menyebutnya divine determinism. Artinya Allah yang sudah menetapkan. Determinisme ada beberapa jenis memang. Ada yang naturalistik, ateistik. Tapi ada yang disebut divine determinism. Artinya Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Silakan dicek. Dan kemudian kita melihat di sini lagi. Bahwa selalu ditekankan, kalau misalnya Tuhan ingin semua selamat, kenapa tidak semua selamat? Wah, Tuhan seolah tidak berdaulat. Saya tanya kalau begitu. Pak Muriwali tentu pernah berdosa. Kan saya juga pernah, kita semua orang berdosa. Pak Muriwali pernah berdosa. Tuhan ingin Pak Muriwali berdosa nggak? Gitu. Saya tanya, Tuhan ingin Pak Muriwali berdosa atau tidak? Begitu. Kalau Tuhan tidak ingin Pak Muriwali berdosa, tapi Pak Muriwali berdosa, berarti Tuhannya tidak berdaulat. Begitu. Ya. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Pak Muriwali. Ya, yang pertama, ya, ini istilah determinisme. Tadi ini Pak Stefan ini lari ke sana kemari. Tadi dia tidak sebut, setelah saya sebut naturalisme, baru dia singgung. Kan ini kan sebetulnya mau memfitnah ini, begitu ya. Jadi sengaja tidak memberikan semua informasi, tapi kutip sedikit-sedikit. Determinisme yang dipercaya oleh Calvinisme itu sebetulnya bukan determinisme. Itu saya tolak. Itu bisa ditolak teori itu. Predestinasi itu berasal dari Allah yang hidup, yang berpribadi, yang menentukan. Bukan determinisme. Ya, bukan determinisme. Lalu yang berikut sekarang mengenai itu tadi. Ya, saya katakan Yesus datang untuk umatnya. Untuk orang pilihan, untuk gereja. Berarti hanya untuk gereja saja kan? Itu kesimpulan logis dari pembacaan itu. Maka saya mau tanya sekarang, jawab ini nanti. Coba saya tanya. Apa yang dimaksud umatnya? Apakah semua orang di seluruh dunia? Semua orang tanpa kecuali? Itu maksudnya. Kalau Anda percaya bahwa umatnya itu adalah orang percaya, orang yang ditebus, orang pilihan, berarti hanya umatnya saja. Apa yang Anda protes dari kata saja? Memang hanya untuk umatnya saja. Ya.
Lalu yang berikut sekarang mengenai 2 Petrus 2 ayat 1 ya. 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan di sana, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Nah, ini bicara tentang guru-guru palsu ya, yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ya, yang membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, begitu ya. Dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi ayat ini jelas mengajarkan tentang nabi-nabi palsu yang mengajar ya, sehingga itu menyangkal keberadaan Tuhan, kan begitu. Dan siapa yang percaya kepada pengajaran nabi-nabi palsu ini pasti binasa. Dan kalau mereka binasa, mereka bukan orang pilihan. Lalu apa problem ayat itu? Ya, guru-guru palsu, ya, orang-orang yang menerima pengajaran sesat yang tidak sesungguhnya, maka kalau mereka menolak itu, menerima ajaran sesat dan menolak Kristus sebagai penguasa, sebagai juru selamat, mereka binasa. Mereka masuk ke dalam orang bukan pilihan, orang reprobat. Lalu apa masalah ayat itu? Tak ada hubungannya dengan limited atonement begitu. Jadi Anda menggunakan ayat ini untuk menyerang, tetapi saya kira itu tidak masuk ya serangan Anda. Lalu yang paling terakhir sekarang mengenai ayat-ayat yang Anda kutip tadi. Istilah dunia saya sudah berkata, istilah semua saya sudah katakan. Itu maksudnya orang-orang pilihan, semua orang-orang pilihan. Anda buka ayat apa saja yang berbicara tentang umat, tentang gereja, tentang dunia, ya, itu bicara orang-orang pilihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia apa? Dunia yang ada orang-orang pilihan di dalamnya. Tuhan mau menyelamatkan orang-orang pilihan, bukan semua orang. Dan itu sebabnya sesuai dengan fakta dan sesuai dengan natur Allah yang berdaulat. Baik, Anda mesti fokus di sini, fokus di sini. Waktu habis, Pak. Oke, terima kasih Pak Muri. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Stephen, silakan. Baik. Susah ya, tidak ada obat kalau misalnya orang memang sudah kekeh pada pendiriannya sehingga apa yang sudah jelas di depan mata malah dilanggar begitu. Tadi Pak Muri Wali membahas 2 Petrus 2 ayat 1, membaca sebagian, namun tidak membaca intinya gitu. Lalu dia bilang, ini berbicara mengenai guru-guru palsu yang menyangkal penguasa mereka dan akan binasa. Jadi dia bilang, apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya Pak Muri Wali adalah di ayat ini dikatakan, menyangkal penguasa mereka yang telah menebus mereka. Itu bagian yang Bapak tidak baca tadi. Dan itu yang menjadi masalah bagi limited atonement, Pak. Begitu. Saya heran ayatnya sudah di depan mata, tapi masalah utama, poin utamanya malah dilompatin gitu, tidak dibahas sama sekali. Lalu tanya masalahnya di mana? Masalahnya adalah ini adalah orang-orang yang binasa, seperti Bapak akui tadi. Ini orang yang binasa, ini nabi-nabi palsu, tapi ayat Alkitab dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan Yesus, penguasa yang mereka sangkal itu telah menebus mereka. Gitu. Bapak lari dari ayat ini, katanya mau fokus gitu. Silakan, penguasa yang telah menembus mereka ini adalah orang-orang yang Bapak akui binasa begitu. Ini adalah kaum reprobat begitu. Saya tantang Calvinis manapun untuk menjelaskan ayat ini. Oke? Belum lagi kita bicara yang lain, belum lagi kita bicara yang selalu dihindari dari tadi bahwa oke lah, memang saya tahu pasti dihindari karena tidak bisa menjawab bahwa Calvinis lebih mengasihi dari Allah mereka. Calvinis lebih mengasihi dari Allah mereka karena dia mengasihi orang reprobat, karena Tuhan perintahkan kita mengasihi semua manusia, ya, tetapi Tuhan sendiri tidak mengasihi mereka. Saya tidak bisa percaya Allah yang demikian. Allah saya Allah yang maha kasih, masa kalah kasih dari saya begitu? Itu aneh, bin ajaib. Nah, mengenai kedaulatan Allah, tadi saya tanya Pak Muri Wali pernah berdosa? Saya yakin pernah, pasti. Saya juga pernah berdosa, bukan saya mau menyudutkan Pak Muri Wali. Pak Muri Wali pernah berdosa. Apakah Tuhan ingin Pak Muri Wali berdosa? Nah, dari jawaban di situ ketahuan. Kalau Tuhan ingin Pak Muri Wali berdosa, berarti Allah apa yang ingin manusia berdosa? Kalau Allah tidak ingin Pak Muri Wali berdosa, di mana letak kedaulatan Allah? Tuhan tidak ingin Pak Muri Wali berdosa, tapi Pak Muri Wali berdosa. Ayo. Di mana kedaulatan Allah di situ? Jawabannya gimana? Itu bisa menjawab kenapa Tuhan ingin semua diselamatkan, tapi tidak semua diselamatkan. Sama jawabannya itu sebenarnya. Jadi sangat jelas sudah dikasih dalam Tuhan. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Ini baru satu ayat. 1 Yohanes 2 ayat 2. Untuk dosa seluruh dunia. Tadi Pak Muri berkata dunia selalu dalam Alkitab mengacu pada orang pilihan. Salah total, Pak. Silakan dicek di dalam literatur Johannine segala macam, dunia mengacu terutama 1 Yohanes. Kosmos di situ mengacu kepada dunia yang menentang Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 masih pasal yang sama. Ayatnya yang
ke-15 dikatakan di situ bahwa janganlah mengasihi dunia. Mas Firman, waktunya habis. Oke, baik, silakan. Baik, Pak Muriwali, silakan. Ya, mengenai 2 Petrus 2 ayat 1 tadi ya. Jadi orang-orang nabi palsu ini memang mereka itu adalah orang-orang yang binasa ya. Tetapi mereka masuk di dalam kalangan orang percaya. Itu sebabnya mereka bisa mengajar. Sama seperti guru palsu bisa berdiri di mimbar gereja dan mereka bisa mengajar. Mereka bisa mengajar apa? Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka kelihatan seperti percaya. Mereka kelihatan seperti orang yang mencintai Alkitab, mencintai Tuhan. Ternyata tidak, itu faktanya. Maka bisa mereka mengajar, dan dengan demikian mereka menyangkal Yesus sebagai penguasa di mana menurut pandangan mereka padahal sesungguhnya tidak. Bahwa Yesus itu juru selamat, padahal sesungguhnya tidak. Ya. Jadi menyangkal penguasa Yesus juru selamat menurut pandangan mereka yang palsu. Seperti itu, Anda mesti lihat dari perspektif itu. Kalau tidak, benturan dengan begitu banyak ayat Alkitab nanti. Lalu sekarang mengenai ingin berdosa, ya, Anda kurang tuntas memahami Calvinisme. Anda katakan pengajar Calvinisme di sekolah Anda tapi tidak tuntas. Manusia berdosa itu masuk dalam dekret Allah. Waktu saya berbuat dosa itu keinginan saya sendiri, ya, kemauan saya sendiri. Tetapi semua itu tidak keluar dari dekret Allah dan ketetapan Allah. Jadi itu sudah sesuai dekret Allah apa yang Anda tanyakan. Jadi baik pemilihan maupun saya berdosa, baik orang yang percaya itu yang limited ya, jangan saya berbuat dosa, semua sudah masuk dalam dekret Allah. Cuma waktu saya berbuat dosa, saya yang bertanggung jawab atas dosa saya, bukan Tuhan. Sudah terjawab ini. Anda katanya tuntas memahami Calvinisme tapi tidak paham tentang Calvinisme, ya. Lalu sekarang mengenai Calvinisme lebih mengasihi. Anda ini mau larikan topik debat hari ini. Sudah selesai yang lalu ya. Saya berkata Tuhan mengasihi orang-orang pilihan. Kalau dia membenci para reprobat, dia membenci berdasarkan dosa-dosa mereka. Itu sudah jelas ya. Jadi saya tidak mau lagi dengar topik ini karena ini bagi saya pelarian isu ya. Kita fokus kepada topik ini tadi. Anda belum jawab. Bagaimana Tuhan Anda bisa berdaulat? Lalu bagaimana dengan fakta bahwa tidak semua orang diselamatkan? Ini tidak mungkin Anda jawab. Tidak mungkin Anda jawab ya. Tidak mungkin Anda bisa jawab. Pertanyaan saya yang terakhir tadi belum juga dijawab. Maksudnya umatnya apa? Semua orang atau apa? Kalau hanya gereja orang percaya berarti umatnya saja. Betul kan kata saya? Apakah maksudnya semua orang? Ini jawab, ini harus dijawab nanti. Apakah maksudnya semua orang? Jadi umat gereja, orang percaya, apa maksudnya seluruh dunia semua orang begitu? Jawab ini dulu. Ya, saya bicara sampai di sini. Saya tanya Pak Muriwali, nabi-nabi palsu itu ditebus oleh Tuhan Yesus atau tidak? Tidak ditebus pada prinsipnya, tapi mereka mengajar. Mereka tidak mengajar. Ditebus, ya? Tidak Dengar dulu. Mereka mengajar bahwa Yesus juru selamat. Menurut ajaran mereka, Yesus juru selamat. Dan ayat ini mengikuti perspektif pikiran mereka yang mengatakan Yesus juru selamat. Seperti itu. Padahal mereka tidak selamat. Seperti itu. Jadi clear, jelas argumentasi saya. Kok moderatornya mute? Moderator jangan mute dong. Halo, moderator jangan di mute. Nah. Oh, iya. Nah. Oke, silakan. Oke, baik. Giliran saya. Jadi Pak Muriwali berkata bahwa Yesus tidak menebus mereka. Ayat berkata bahwa Yesus menebus mereka. Saya bacakan lagi ayatnya. Makanya ayat ini penting untuk dikutip dengan benar gitu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ini pernyataan Petrus. Pernyataan Petrus berarti pernyataan Roh Kudus. Roh Kudus berkata bahwa penguasa ini telah menebus mereka, tetapi mereka sangkal, dan karena itulah mereka binasa. Karena mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Tidak dikatakan bahwa mereka menyangkal penebus yang dalam ajaran mereka menebus mereka. Bukan. Ayat berkata bahwa mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Inilah permasalahan Calvinis. Calvinis menambahkan banyak hal ke dalam firman Tuhan yang tidak ada di situ untuk lari dari konsekuensi doktrin mereka begitu. Sekali lagi Calvinis menambahkan kata saja dan hanya kepada ayat-ayat yang tadi dikutip oleh Pak Muriwali
Seperti dia bertanya kepada saya, siapa maksudnya umat Tuhan? Ya gampang saja, umat Tuhan jadi orang percaya gitu. Saya nggak ada masalah umat Tuhan orang percaya. Ya jelaslah umat Tuhan orang percaya. Tapi kan tidak ada kata hanya atau saja di ayat itu. Yesus datang menyelamatkan umatnya. Amin. Ya pastilah begitu. Tetapi tidak ada kata hanya. Hanya itu adalah imajinasi Calvinis di situ. Itu adalah kesimpulan yang mereka paksakan berdasarkan teologi mereka. Mengapa saya katakan dipaksakan? Karena di ayat lain yang begitu banyak, jelas-jelas dikatakan untuk semua manusia. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Coba saya share screen lagi. Tebusan bagi semua manusia. Ya, kemudian 1 Timotius 4 ayat 10 yang dikutip oleh Pak Muriwali, namun sebenarnya malah meruntuhkan poin dia sendiri. Dikatakan juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Berarti semua manusia di sini bukanlah orang percaya. Karena ada kata terutama mereka yang percaya. Begitu. Jadi sangat jelas sekali. Dan kemudian masalah Allah, Calvinis lebih mengasihi dari Allah. Saya akan berhenti menekankan poin ini kalau Pak Muriwali mau mengakui, ya, saya ada mengasihi orang yang Tuhan tidak kasih. Pak Muriwali ucapkan satu kalimat itu, saya ada mengasihi orang yang Tuhan tidak kasihi, saya mengasihi lebih banyak orang dari Tuhan kasihi, maka saya drop poin ini. Karena tidak ada pengakuan. Gitu. Tidak ada pengakuan tapi mau, oh sudah selesai. Akui dulu begitu. Kalau Calvinis berani mengakui saya lebih mengasihi lebih banyak orang daripada Tuhan, oke, saya drop poinnya, oke, silakan, itu gentleman, Anda mau hidup sesuai dengan poin-poin Anda begitu kan? Oke. Nah, kemudian kita bilang selalu ditanya, di mana kedaulatan Allah? Di mana kedaulatan Allah? Wow, waktu saya habis. Hampir habis. Kedaulatan Allah adalah Dia mau manusia memilih keselamatan dengan bebas. Itu kedaulatan Allah begitu. Kedaulatan Allah adalah Dia mau menawarkan keselamatan. Baik, Pak Steven, waktunya habis, Pak. Oke, saat ini gilirannya Pak Muri. Silakan Pak Muri. Ya, mengenai 2 Petrus 2 ayat 1 ya, penjelasan saya sudah jelas ya. Saya mau kutip sekarang dari versi King James ya. Dikatakan di sana, but there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who brought them. Di sana ada istilah even denying the Lord who brought them. Berarti apa ini? Ya, jadi Tuhan yang membawa mereka ya. Ini jelas hanya membawa mereka kepada siapa? Kepada bagaimana mereka di dalam posisi mereka. Mereka bisa mengajar, mereka bisa berrelasi dengan orang-orang umat Tuhan, dengan orang-orang pilihan dan lain sebagainya, tapi membawa pengajaran sesat. Mereka bukan orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan di situ. Ya, jelas itu. Jadi, dari perspektif mereka, mereka bilang Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus itu Tuhan dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya mereka tidak selamat karena mereka menyangkal Tuhan. Itu intinya, ini sudah terjawab ya. Lalu kemudian sekarang mengenai pertanyaan saya ya. Yang dia maksud umat Tuhan, orang-orang percaya, yang dimaksud dengan jemaat Tuhan ya itu adalah orang-orang percaya katanya. Pertanyaan saya lagi, orang-orang percaya yang mana? Orang-orang percaya maksudnya semua orang di seluruh dunia atau hanya sebagian orang? Ini harus dijawab. Kalau Anda berkata hanya sebagian orang, maka Anda tidak usah protes dengan perspektif saya tadi yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menebus umatnya saja. Karena memang bukan semua orang. Ini faktanya. Anda tidak bisa sangkal ini. Anda tidak bisa sangkal ini. Jadi faktanya memang itu hanya umatnya saja. Ya, itu bukan penekanan yang salah. Memang hanya umatnya saja. Kecuali Anda percaya orang percaya itu adalah semua orang di seluruh dunia. Kalau Anda bilang semua orang di seluruh dunia, Anda bohong di sini. Anda berbohong, Pak Dokter. Ya. Lalu yang berikut itu mengenai masalah mengasihi tadi. Sudah saya jawab ya. Untuk apa mengikuti pemahaman Anda yang salah kaprah terhadap Alkitab ya? Tuhan mengasihi orang pilihan, iya. Tapi bagaimana dengan orang reprobat? Mereka itu dibenci karena dosa-dosa mereka. Itu alasannya. Seperti itu. Maka sekarang kalau dikatakan Tuhan memerintahkan untuk mengasihi semua orang. Iya, saya harus mengasihi semua orang. Kenapa? Saya tidak tahu mana yang dipilih, mana yang tidak dipilih. Mana reprobat, mana tidak reprobat. Jadi kalau Anda berkata, saya lebih mengasihi dari Tuhan, itu omong kosong, nonsense. Karena saya mengasihi tidak tahu siapa yang saya kasihi. Tapi Tuhan tahu persis mana orang pilihan, mana tidak pilihan. Karena Dia Maha tahu. Dia sudah tetapkan dalam kebijaksanaannya. Sedangkan saya kan tidak tahu. Ya, jadi saya harus mengasihi semua orang.
Apa yang berturang di sini? Ini konsistensi logisnya itu jelas di sana. Ya. Lalu sekarang kembali mengenai masalah apa namanya tadi, masalah umat ya atau dunia ya. Istilah dunia itu jelas. Dunia ini isinya apa? Orang-orang pilihan. Dunia berdosa ini isinya apa? Orang-orang pilihan, Pak. Maka Yesus mengasihi dunia yang isinya orang-orang pilihan. Dunia yang berdosa yang isinya orang-orang pilihan. Itu jelas. Waktunya Pak, habis Pak. Oke, saat ini kita masuk pada gilirannya Pak Stephen. Ini yang keberapa ya Pak Darmawan, kalau boleh tahu sebelum saya... Ini yang keempat. Keempat, oke baik. Ya, berarti 2 sesi lagi. Ya, 3 sesi lagi dengan ini ya. Ya. Oke, baik. 2 Pak, 2 sesi lagi. Baik. Pak Muriwali mencoba menjawab 2 Petrus 2 ayat 1 dengan mengutip King James Version, namun dia mengutipnya salah. Saya tidak tahu salahnya ini salah karena dia salah baca atau memang dia kurang paham bahasa Inggris atau gimana. Dia bilang, even deny the Lord that brought them. Dia bilang, dia salah baca di situ. Bukan the Lord that brought them, tapi the Lord that bought them. Lalu Pak Muriwali mencoba untuk lari dan berkata bahwa Tuhan hanya membawa mereka, brought, begitu ya. Salah Pak, katanya bukan brought, tapi bought. Ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata agora, menebus, membeli mereka. Jadi dalam bahasa Inggris ada perbedaan besar antara brought dengan bought. Jadi Tuhan dikatakan di sini membeli, telah membeli mereka, telah menebus mereka. Menebus itu artinya kita membayar suatu harga. Itulah kata yang dipakai, agora, membeli, menebus mereka. Jadi ayat ini sangat jelas, Pak. Jadi penjelasan Pak Muriwali mentah semua karena kata yang dicecar pun salah gitu. Jadi katanya membeli malah diterjemahkan membawa begitu. Jadi salah, bukan brought tapi bought. Ya, jadi tetap ayat ini merupakan momok bagi Pak Muriwali dan menjadi momok bagi Calvinisme. Kemudian mengenai mengasihi tadi, Pak Muriwali sudah mengakui ya bahwa dia ada mengasihi orang reprobat, tapi alasannya adalah karena dia tidak tahu dia reprobat atau tidak. Tapi yang jelas dalam pemahaman Pak Muriwali ada orang yang dia kasihi yang Tuhan tidak kasihi. Jadi dia memang lebih mengasihi dari Tuhan begitu. Kenapa dibilang nonsens? Benar dong. Misalnya saya mengasihi 2 orang, Pak Muriwali mengasihi 10 orang. Siapa yang lebih mengasihi? Ya Pak Muriwali lah begitu. Kalau saya mengasihi 1 orang, Pak Muriwali mengasihi 100 orang, ya Pak Muriwali lebih mengasihi. Jadi kalau Pak Muriwali mengasihi semua orang karena nggak tahu itu reprobat atau tidak reprobat, ya berarti sedangkan Tuhan sudah tahu yang mana dan dia tidak mengasihi reprobat, ya Pak Muriwali lebih mengasihi daripada Tuhan begitu, lebih banyak mengasihi. Itu sangat jelas sekali kenapa dikatakan nonsens begitu. Dan saya tidak bisa percaya Tuhan dan demikian. Dan di dalam Alkitab jelas sekali, masih ingat di Injil ada 1 orang muda kaya yang datang kepada Yesus, tanya, guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kehidupan kekal? Lalu Tuhan Yesus ngomong, akhirnya murid orang muda kaya itu pergi dari Yesus. Dan dikatakan bahwa Yesus mengasihi dia. Padahal dia orang yang tidak bertobat. Yesus mengasihi dia, Jesus love him, gitu ya. Kemudian, kalau kita lihat lagi, ya, di dalam, saya share lagi, ya. Katanya dunia, Yesus mengasihi dunia, katanya dunia isinya orang pilihan. Pak, benar, dunia isi orang pilihan plus orang non-pilihan, itu namanya dunia, Pak. Kalau dunia cuma isinya orang pilihan, nggak ada, belum ada dunia seperti itu. Dunia itu di mana-mana isinya orang pilihan plus orang non-pilihan, begitu. Jadi itulah namanya dunia. Maksud Bapak hidup di dunia yang seperti apa? Apakah dunia Bapak itu cuma orang pilihan isinya? Kan dunia kan isinya orang pilihan plus orang non-pilihan. Itu yang dikasih oleh Tuhan dan yang disediakan penebusan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Aduh, semuanya bisa dibantah, cuman waktunya habis. Baik, untuk memperjelas, masih ada 2 kali lagi lah untuk menyangga ya. 2 kali lagi pasti. Dan jadi ini nomor 5 ya? Ini nomor 5 ya? Ya, sekarang nomor 5. Baik, langsung kepada Pak Muri, silakan. Ya, baik. Itu saya akui tadi saya terlalu cepat membaca, jadi saya membaca braut tadi ya, padahal baut di sana ya. Ya, jadi ini saya akui, ini saya keliru karena terlalu cepat membaca ya. Pak Stephen juga pernah itu dengan sengaja, mungkin mempunyai motivasi apa atau memang salah menerjemahkan kata-kata Calvin at his own pleasure ya, ke dalam senang begitu ya. Padahal dia pernah debat dengan Pak Budi Asali, dia terjemahkan dengan benar. Saya ada buktinya, ya. Dia berkata apa? At his own pleasure itu kerelaan kehendaknya, katanya begitu. Saya ada buktinya, Pak, begitu. Anda memutar kemarin itu apa mau membohongi saya atau apa, saya tidak tahu motivasinya ya.
Tapi saya di sini, saya akui saya keliru. Anda belum pernah mengakui Anda salah, Anda keliru ya. Masalah terjemahan itu. Saya ini akui salah karena terlalu cepat ya. Tetapi perspektifnya sama saja. Ini menurut nabi-nabi palsu itu, Yesus itu juru selamat Tuhan. Kami selamat, kata mereka. Padahal sesungguhnya tidak. Dan Petrus menulis itu menurut perspektif itu. Jadi nabi palsu ini ngajar Injil apa segala macam keselamatan dalam Yesus. Ternyata mereka itu nabi palsu. Dan tidak pernah selamat begitu. Saya sudah berulang-ulang menjelaskan ini, tapi Anda memang kan tidak mau paham kan begitu ya. Tidak mau memahami ya, karena mau ngotot saja itu tentang pemahaman Anda sendiri kan begitu. Lalu sekarang mengenai Tuhan lebih mengasihi. Keliru Anda. Sekarang saya ajukan fakta sekarang ya. Tuhan tahu semua orang pilihan. Bermiliar-miliar dari zaman Adam sampai Yesus datang kembali. Dia tahu semua. Ya, dia mengasihi bermiliar-miliar. Lah saya ini berhubungan dengan berapa banyak orang, Pak? Berapa puluh juta orang. Saya tidak bisa berelasi dengan berjuta-juta orang atau 1 miliar orang. Paling hanya berapa ribu orang, Pak. Jadi saya menyatakan kasih hanya kepada beribu orang. Itu pun ya kita masih memilih-milih ya. Anda pun memilih kalau mengasihi ya begitu. Maka di sini ya artinya apa? Tuhan lebih banyak mengasihi. Maka teori Anda tadi yang mengatakan Calvinisme lebih mengasihi daripada Tuhan itu nonsense itu, absurd itu, mustahil itu. Tuhan mengasihi jauh lebih banyak orang pilihan daripada orang Calvinis mempraktekkan kasih di dunia yang hanya beberapa ribu orang. Anda mesti bantah ini ya. Jadi Anda tidak usah bikin teori yang kemudian mencoba menyudutkan saya. Ternyata teori Anda palsu begitu Pak. Lalu sekarang yang berikut itu mengenai apa tadi ya? Mengenai dunia. Ini sudah berulang-ulang saya katakan. Dunia jelas dunia berdosa. Ada orang durhaka di dalamnya. Ada orang reprobat, ada orang pilihan. Tetapi kalau Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, itu merujuk kepada dunia di mana ada orang-orang pilihan di dalamnya. Memang dunia ada orang-orang reprobat, ada orang durhaka. Tetapi ada orang pilihan, maka Yesus mengasihi dunia. Yesus datang kepada orang-orang pilihan di dalam dunia. Baik, dan ini konsisten dan seluruh ayat-ayat Alkitab yang saya bacakan. Baik, terima kasih Pak Muri. Saat ini gilirannya Pak Stephen. Baik, Ya, dengan demikian Pak Muriwali mengakui bahwa sebenarnya dia tidak bisa menyelesaikan 2 Petrus 2 ayat 1 tanpa menambahkan kata-kata kepada ayat ini begitu. Dia harus membaca ayat ini dengan tambahan kata-kata seperti semua yang Calvinis lakukan dengan ayat-ayat yang lain. Karena ayat ini dengan tegas berkata, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Penguasa yang telah menebus mereka. Jadi sebenarnya poin Petrus adalah penguasa sudah tebus mereka, malah mereka sangkal gitu. Itulah sebabnya mereka pantas untuk binasa. Sudah ditebus, malah disangkal. Itu poinnya. Ini bukan dari perspektif mereka. Ini Petrus yang tulis begitu. Dan ini konsisten dengan semua yang lain yang Calvinis, yang ayat-ayat Alkitab ajarkan bahwa Yesus mati untuk semua manusia. Ada begitu banyak ayat yang lain yang tidak disentuh. Ada 1 Timotius 4 ayat 10, ada 1 Timotius 2. Dan saya katakan semua ayat yang dibuka oleh Pak Muriwali, saya aminkan semua karena tidak ada kata hanya atau saja. Kata hanya atau saja ada dalam imajinasi Calvinis semata-mata. Ya, saya tidak mengakui saya menerjemahkan salah karena terjemahan saya memang tidak salah. At his own pleasure bisa banyak terjemahannya Pak. Kerelaan kehendak bisa, dengan kesenangan bisa, dengan sesukanya bisa. Saya ada membaca satu artikel orang yang mengkritik saya di situ dan saya sudah balas. Dia bilang mestinya diterjemahkan sesukanya Allah katanya. Sesuka dengan sesenang itu sama. Suka dengan senang itu sama, Pak. Anda buka KBBI, saya sudah cek. Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa definisi suka? Senang, katanya. Jadi artinya, apakah Tuhan menetapkan sesuatu yang dia tidak senang, gitu? Itu bisa jawab nggak? Apakah Tuhan menetapkan sesuatu yang dia benci? Saya benci ini, tapi saya menetapkannya. Kan aneh, gitu kan? Nah, oke. Jadi nggak ada masalah di situ. Kemudian kita melihat lagi. Kita melihat misalnya, ya, yang dari tadi belum dijawab misalnya. Ya. Dunia, sekali lagi. Dunia itu tadi Pak Muriwali sudah akui bahwa itu isinya banyak sekali orang. Dan Yesus adalah pendamai untuk dosa seluruh dunia, Pak. Bukan sebagian dunia. Jadi Bapak tidak bisa mengkotakkannya, oh dunia kan ada isinya orang pilihan. Ada isinya orang non-pilihan. Benar, itu benar Pak.
Tetapi apa katanya? Seluruh dunia, bukan sebagian dunia, bukan dunia bagian orang pilihan saja. Oke, ini perlu dijawab. Kecuali dikatakan dunia bagian orang pilihan gitu. Tapi dikatakan seluruh dunia. Berarti tadi Pak Muriwali mengakui dunia itu kan isinya orang pilihan, orang non pilihan, orang berdosa, semuanya di situ. Jadi kenapa sulit sekali untuk melihat ini? 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Tebusan bagi semua manusia. Jadi begini Pak, untuk memahami Alkitab itu semua ayat Alkitab harus digabung, jangan lihat setengah doang. Jangan cuma lihat Yesus mati untuk umatnya, amin. Tapi Yesus juga mati untuk nabi-nabi palsu, amin. Yesus mati untuk dunia, amin juga gitu. Terima semua, jangan sebagian. Oke, ini sanggahan terakhir ya, yang masuk ke 6. Baik, langsung ke Pak Muriwali, silakan. Ya, yang pertama-tama mungkin saya langsung mulai dari istilah dunia ya. Jadi istilah dunia ini keliru Anda kalau menerjemahkan atau membaca itu keluar dari konteks seluruh ajaran Alkitab. Kalau melihat dari bagaimana Yesus datang untuk menebus umat pilihan dan umatnya, itu begitu banyak ayat yang Anda pun tidak bisa bantah dari tadi ya. Tidak pernah membuka satu ayat lalu membantah tadi dari semua ayat yang saya berikan. Itu berarti dunia itu merepresentasikan orang-orang pilihan. Itu dalam bahasa, itu dalam apa itu bisa semacam itu ya. Misalnya 2 orang pemain bulu tangkis ya, misalnya kita kirim, walaupun ilustrasi ini mungkin tidak menggambarkan secara penuh, tetapi saya mau mengatakan bahwa saling merepresentasikan itu bisa ya. Jadi 2 orang pemain bulu tangkis dikirim bermain ke luar negeri, 2 orang saja, tapi mereka mewakili seluruh orang Indonesia. Ketika mereka kalah, ya, maka Indonesia kalah. Ketika mereka menang, dikatakan Indonesia menang. Bisa. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, ya, itu dunia semuanya disebut, betul. Tetapi yang di dalamnya itu direpresentasikan oleh orang-orang pilihan, karena Yesus hanya datang kepada orang-orang pilihan, Pak. Ya, Anda nggak bisa membaca Alkitab tanpa konteks seluruh Alkitab, ya, tanpa memahami bagaimana bernalar secara logis ya untuk mengharmoniskan seluruh bagian-bagian Alkitab. Calvinisme tidak demikian, Pak ya. Jadi Anda nonsens ya masalah dunia tadi. Saya sudah jawab itu untuk orang pilihan. Jadi kalau disebut dunia itu merepresentasikan keberadaan orang pilihan di dalamnya. Ya. Lalu kemudian Anda masih ngotot tadi. Kalau saya tadi kelihatan ya, saya salah sebut karena terlalu cepat, saya akui langsung ya. Tapi Anda at his own pleasure, macam-macam. Tapi bahasa aslinya itu beneplacito, itu saya sudah kutip yang lalu. Coba lihat Calvin bahasa Latin, ya. Kalau Anda punya. Itu kan institut itu ditulis dalam bahasa Latin, Pak. Apa maksudnya itu? Tuhan suka-suka atau arbitrer atau senang-senang begitu? Atau kerelaan kehendak, Pak? Anda jangan tipu-tipu di sini, Pak Doktor, ya. Coba lihat yang asli, seperti apa? Bahasa Latinnya. Lalu kemudian sekarang kembali mengenai nabi-nabi palsu. Anda berkata tadi, Yesus mati untuk umatnya. Iya. Yesus mati untuk nabi-nabi palsu. Iya. Lah, kalau Yesus mati untuk nabi palsu, mengapa mereka tidak selamat? Anda jawab ini. Kalau Yesus mati untuk nabi-nabi palsu, mengapa mereka tidak selamat? Jawab ini, Pak. Jawab ini. Kalau Yesus mati untuk nabi-nabi palsu, mengapa mereka tidak selamat? Ini saya ulang-ulang. Jawab ini. Kalau Anda tidak bisa jawab, berarti sistem Anda ini kacau balau dan tidak bisa dipertahankan. Ya. Saya bicara sampai di sini. Moderator tolong di-unmute. Pak Stephen, silakan. Oke, baik. Jawabannya sangat gampang, Pak. Orang yang baru diselamatkan saja bisa tahu, saya bingung Calvinisme tidak mengerti, dan Bapak seperti Bapak Muriwali tidak mengerti. Kalau Yesus mati untuk nabi-nabi palsu, mengapa mereka tidak selamat? Jawabannya sangat simpel, karena mereka menolak keselamatan yang Tuhan sediakan dan ditawarkan kepada mereka itu. Simple. Percaya maka kamu akan selamat, kalau kamu tidak percaya kamu tidak akan selamat. Begitu, jawabannya sangat-sangat simpel sekali. Dan ini yang hilang dalam sistem Calvinisme, karena dalam sistem Calvinisme tidak ada pilihan. There is no choice. Kehendak bebas yang dimaksud oleh Calvinis adalah kehendak bebas palsu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muriwali, ada dalam dekrit Tuhan. Dia berdosa pun dalam dekrit Tuhan katanya. Begitu. Jadi Tuhan sudah tentukan itu dia tidak bisa tidak berdosa. Sudah ada dalam dekrit Tuhan. Jadi dalam Calvinisme tidak ada kehendak bebas yang sejati. Ya. Tidak ada pilihan yang sejati.
Ya, kalau kamu sudah ditetapkan, ya udah kamu bakal percaya. Jadi mereka tidak bisa memahami sesuatu yang sangat simpel yang anak kecil bisa pahami. Kalau Yesus mati untuk orang ini, kenapa dia tidak selamat? Karena orang ini menolak tawaran keselamatan itu, menolak keselamatan itu. Itu simpel sekali begitu ya. Kemudian sedikit mengenai mengasihi tadi saya belum jawab. Jelas memang Calvinisme lebih mengasihi dari Allah begitu. Kalau mereka argumennya jadi begini, oh Allah kan mengasihi berjuta-juta bermilion-milion orang karena dari kekekalan sampai kekekalan. Oh kalau saya cuma tahu berapa ribu orang, ya benar. Tetapi secara relatif kita manusia disuruh mengasihi semua yang kita ketahui. Semua yang kita ketahui. Itu perintah Tuhan. Kasihlah semuanya. Musuh pun dikasihi mestinya. Ya, sedangkan Allah tidak mengasihi semuanya. Jadi jangan lihat angka absolutnya. Ya jelaslah Tuhan kan pribadi dari kekal-kekal. Dia tentu tahu semua manusia. Kita cuma tahu berapa ribu katanya. Tapi persentasenya kita diharuskan oleh Tuhan mengasihi 100%. Tuhan mengasihi berapa persen? Berapa persen orang pilihan? Mungkin nggak nyampe 10%. Jadi Tuhan mengasihi 10%, Pak Muriwali disuruh mengasihi 100% yang Pak Muriwali ketahui. Bayangkan, saya tidak yakin bahwa Allah seperti itu. Allah saya adalah Allah yang maha kasih, sekaligus maha berdaulat. Saya tidak mengorbankan salah satunya demi yang lainnya lagi. Begitu. Nah, kita melihat di sini. Kemudian, ya penguasa yang telah menebus mereka, ini dari tadi belum bisa dijawab. Ya. Dia hanya berkata bahwa kenapa kalau Nabi palsu ditebus, lalu ini ya jawabannya karena mereka menolak. Seluruh dunia, ini bukan perwakilan Pak. Ya. Karena ada kata seluruh dunia. Dan perwakilannya itu sudah ada di kata kita di situ. Jadi di 1 Yohanes 2 ayat 2 di sini, coba saya share screen lagi. 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, ia adalah pendamaian bukan untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja. Kita di situ sudah orang pilihan, kita di situ adalah orang percaya. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Begitu. Dosa seluruh dunia berarti lebih dari orang pilihan. Dan sekali lagi, bagaimana Yohanes menggunakan kosmos? Kosmos mengacu pada dunia yang melawan Tuhan. Oke. Dan ini sanggahan yang terakhir ya. Saat ini kita masuk pada closing statement masing-masing. Saya akan mulai dari Pak Muriwali, 5 menit. Silakan ya, Pak Muriwali. Ya. Argumentasi dari Pak Stefan semakin melorot, semakin melemah ya. Jadi dia kutip terakhir ini tadi 1 Yohanes, jangan dilepas dulu ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Itu artinya apa? Yohanes, kata kita itu merujuk kepada Yohanes dan penerima suratnya. Itu jelas di sana. Anda baca Alkitab bagaimana sih? Ya. Jadi kita, dan untuk seluruh dunia artinya apa? Orang-orang yang tidak termasuk Yohanes dan penerima surat. Termasuk kita berarti. Semua orang yang percaya berarti. Jadi Anda membaca Alkitab ini bagaimana sih Pak? Katanya kita orang pilihan. Bukan. Di situ maksudnya apa? Dosa kita artinya Yohanes, penulis, dan orang-orang yang menerima suratnya Pak. Bapak argumentasinya sudah semakin lama semakin lemah ya. Saya betul-betul keras sekarang, nggak mau main-main ya. Lalu yang berikut sekarang mengenai mengasihi ya. Saya sudah kasih contoh tadi. Tuhan jelas lebih mengasihi karena dia bermiliar-miliar orang pilihan, sedangkan saya hanya tahu beberapa ribu orang saja. Kalau Anda mau ngotot dengan argumentasi ini, saya mau tanya Pak, ya, Anda mengasihi tidak setiap pengemis yang Anda lihat di jalan? Jujur sekarang, apakah setiap pengemis yang Anda lihat di jalan Anda beri uang atau tidak? Anda beri uang atau tidak? Anda mengasihi mereka atau tidak? Mengasihi itu memilih Pak Dokter ya. Mengasihi itu pilihan. Itu sebabnya Anda hanya menikah dengan istri Anda sekarang dan tidak menikah dengan semua wanita. Dan semua wanita yang Anda tidak nikahi, mereka tidak berhak untuk memprotes Anda. Karena kasih itu memilih, Pak. Kasih itu bersifat memilih. Maka apa yang Anda sampaikan tidak sesuai fakta. Kita tahu secara terbatas jumlah orang-orang yang kita harus kasihi, tapi pertanyaan saya, apa betul Anda real mengasihi mereka? Tidak. Kalau Anda berkata saya real mengasihi mereka, saya berani berkata itu omong kosong. Itu mustahil, itu absurd. Ya. Tidak semua orang yang Anda ketemu di jalan Anda mengasihi mereka. Anda mungkin cuek, tidak tegur mereka, dan lain sebagainya. Jadi kasih itu memilih, Pak. Kasih itu memilih. Dan kita mengasihi yang sifatnya memilih, itu bukan dosa. Itu sebab Anda bisa mengasihi, menikah dengan istri Anda sekarang, dan tidak memilih wanita yang lain, dan Anda tidak berdosa. Demikian juga Tuhan ketika memilih, maka dia tidak salah ketika memilih sebagian dan menolak sebagian. Ya. Jadi Anda logikanya ini saya obok-obok sekarang. Saya pakai argumentasi presupposisi Van Til Lien. Dari tadi saya obok-obok logika Anda. Ya. Lalu sekarang itu mengenai
nabi-nabi, bukan nabi-nabi palsu ya. Itu sudah saya jelaskan ulang-ulang tadi. Ini yang terakhir mengenai Yesus mati untuk nabi-nabi palsu mungkin ya. Saya akan tegaskan itu lagi. Iya, karena mereka menolak, maka mereka tidak selamat. Loh, berarti yang menjadi supreme di sini adalah penolakan nabi-nabi palsu. Kasih Yesus yang mau menyelamatkan mereka itu takluk kepada supremasi daripada penolakan. Maka ini Allah yang lemah, Allah yang lemah. Ini poin ini nanti kita akan lihat di irresistible grace nanti di poin berikutnya. Jadi Yesus mau selamatkan nabi palsu, tapi mereka tolak. Maka Yesus tidak berdaya. Yesus yang Anda percaya, Pak, adalah Yesus yang tidak berdaya. Dia mau menyelamatkan nabi-nabi palsu, tapi mereka tolak. Maka nabi palsu menang dalam kehendaknya untuk menolak, dan Yesus kalah dalam kehendaknya untuk menolong mereka, untuk menyelamatkan mereka. Allah yang Anda percaya, Allah yang lemah, Pak. Anda mesti jawab ini, ya. Anda mesti jawab ini. Lalu yang paling terakhir sekarang, tidak satupun ayat-ayat yang saya rujuk tadi yang dia buka untuk bedah, ya. Saya berani membedah satu ayat saja, karena kita tidak ada waktu. Maklum, tidak ada waktu cuma 1 jam. Kalau sepanjang hari bisa saja ya. Saya berani bedah itu 2 Petrus tadi. Tapi Anda tidak ada satu ayat pun yang Anda bedah tadi, perdebatkan dengan saya. Maka ini menunjukkan komitmen Anda terhadap ayat-ayat yang saya rujuk begitu banyak tadi itu tidak ada. Karena memang sebetulnya doktrin Anda akan ditelanjangi kalau kita membuka itu minimal 1 ayat saja. Pasti ditelanjangi begitu. Jadi, by the way, saya boleh mengatakan dalam debat kali ini, Anda hanya berputar-putar saja dan semua argumentasi Anda saya patahkan dan sama sekali tidak logis. Allah yang saya percaya adalah Allah yang He himself is the truth, ya. Dia adalah kebenaran. Maka karena dia kebenaran, dia rasional. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Tidak bertentangan dengan logika. Itu sebabnya seluruh sistem yang dibangun oleh Calvinisme dalam doktrin keselamatannya, mulai dari total depravity sampai kepada perseverance of the saints, itu saling kait-mengait dan Anda tidak bisa lawan, ya. Anda tidak bisa lawan. Seperti itu. Saya berbicara sampai di sini, ya. Untuk poin mengenai kehendak manusia yang menolak anugerah Tuhan, kita akan ketemu di topik irresistible grace di dalam debat yang mendatang. Saya bicara sampai di sini. Baik, terima kasih Pak Muriwali atas closing statement-nya. Dan saat ini langsung saja kepada Pak Stephen. Baik, Pak Muriwali, sayang sekali. Allah yang Bapak percaya bukanlah Allah yang di dalam Alkitab. Allah yang Bapak percayai bukanlah Allah yang mengatakan di dalam Alkitab dia ingin semua manusia diselamatkan. Yang berkata di dalam Alkitab bahwa dia mati bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan mencoba untuk membatasi kita hanya kepada Yohanes dan pembacanya, itu adalah suatu tindakan yang tidak pernah ada di dalam ayat-ayat yang lain. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab kata kita semua di tempat yang lain, misalnya Paulus berkata bahwa kita sudah diselamatkan, Anda memasukkan diri Anda di dalam situ. Lagi pula di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Di situ kan bukan hanya Yohanes dan pembacanya, termasuk semua orang percaya di seluruh dunia begitu. Ini adalah cara lari Calvinis yang saya sudah baca berulang kali, saya sudah temui berulang kali. Ini bukan pertama kali saya mendengar itu. Mereka selalu larinya bahwa kita di situ adalah, itu cuma Yohanes dan para pembacanya saja. Tidak, ya. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang diperlakukan seperti itu. Ya. Sesuai dengan konteksnya ini jelas kita di sini mengacu kepada semua general orang percaya yang akan membaca 1 Yohanes sampai sekarang. Nah, dikatakan tapi juga dan bukan untuk dosa kita saja tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Allah yang Bapak percayai, tadi Bapak mengambil ilustrasi pernikahan, itu ilustrasi yang baik. Katanya kita tidak bisa mengasihi semua orang, tidak semua orang bisa menjadi istri kita. Oke, itu kalau istri. Tetapi keselamatan kan tidak dibatasi kepada satu orang. Kalau istri dibatasin satu orang, Pak. Tapi keselamatan tidak dibatasi kepada satu orang. Lagi pula, kalau orang mau mengasihi, kalau Bapak mau mengasihi, saya tidak tahu Pak Muriwali sudah menikah atau tidak. Katakanlah sudah menikah. Kalau Bapak misalnya mau mengasihi seorang wanita sebagai istri, wanita itu dikasih pilihan untuk menolak atau tidak, Pak? Gitu. Dikasih pilihan untuk menolak atau tidak? Gitu. Atau Bapak paksa gitu. Wah, saya setel dia supaya saya mau mengasihi dia. Kalau saya tidak berhasil mengasihi dia, kalau dia bisa tolak saya, maka kasih saya gagal begitu. Pernikahan menggambarkan kasih Kristus kepada manusia. Makanya dalam pernikahan kasih itu bebas ditolak, bebas diterima. Dan di dalam Alkitab jelas Yesus mengatakan bahwa dia mengasihi. Ada seorang muda di Injil, dicatat dalam 3 Injil.
Dia datang kepada Yesus. Dia adalah orang muda kaya. Dia berkata, guru yang baik. Berdasarkan apa? Saya harus lakukan apa untuk mendapat hidup kekal? Yesus patahkan semua argumen dia. Lalu Yesus bilang, pergi, jual segala milikmu, segala macam. Dia tidak mau. Dikatakan Yesus mengasihi dia. Yesus mengasihi dia. Jelas sekali di situ. Kemudian, dikatakan lagi bahwa nabi-nabi palsu lah segala macam. Ya. Oh, tadi dikatakan, saya tidak ada membuka satu ayat pun yang dia bahas. Karena tidak ada satu ayat pun yang dia bahas yang mengancam posisi saya begitu. Tidak ada satupun ayat yang dibacakan oleh Pak Muriwali yang mengancam posisi saya. Saya bisa katakan amin untuk setiap ayat itu. Tuhan menyelamatkan umatnya. Amin. Kan saya sudah katakan amin. Yang tidak amin adalah kalau menambahkan kata saja, kata hanya di situ. Nah, kecuali Pak Muriwali bisa tunjukkan satu ayat yang ada kata hanya atau sajanya. Nah, itu akan saya bedah. Kan tidak ada. Yesus menyelamatkan umatnya, ya aminlah. Kenapa perlu dibedah? Saya tinggal aminkan saja. Gitu. Yang perlu dibedah adalah justru ayat-ayat yang membantah limited atonement. Gitu. Yang mengatakan Yesus mati untuk semua. Makanya saya katakan, inti dari kesesatan, hampir semua kesesatan itu pasti ada sebagian ayat. Saksi Yehova, dia ada buka ayat yang mengatakan Yesus bukan Allah. Tetapi kalau dibandingkan dengan seluruh pengajaran Alkitab, kalau mau membuka semua ayatnya, ya ternyata jelas, oh Yesus Allah. Begitu. Jadi Calvinisme membuka ayat, Yesus mati untuk umatnya. Ya saya bilang amin gitu. Tapi ada ayat lain bilang bahwa Yesus mati untuk semua. Bahwa ada nabi-nabi palsu yang menyangkal penguasa yang menebus mereka. Begitu. Nah, ayat-ayat ini dihilangkan, dipelintir, ditambah-tambahin kata-kata Calvinisme untuk membenarkan pola pikir Calvinis bahwa Allah membenci kaum reprobat, tidak menyediakan keselamatan bagi kaum reprobat, yang seharusnya ayat-ayat ini yang begitu banyak tentang semua, dan saya hanya baru kutip sekecil saja, sekelumit saja, seharusnya membangunkan mereka bahwa sistem mereka sudah salah dari akarnya. Sistem mereka sudah salah, sudah bobrok, sudah bangkrut, karena menggambarkan Allah secara salah, karena mengecilkan kasih Allah, ya, karena membuat Allah menjadi pribadi yang kalah dari manusia. Bayangkan, oke tadi ada dibilang, apakah saya mengasihi semua pengemis? Masalah saya mengasihi semua pengemis atau tidak, itu tidak relevan. Allah perintahkan saya mengasihi mereka. Kalau saya gagal, itu kegagalan saya. Tapi Tuhan suruh saya mengasihi semuanya. Jadi Tuhan suruh saya mengasihi orang yang dia benci, bayangkan. Itu adalah kebangkrutan Calvinisme.